Shalom, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Sihombing. Saat ini saya ada di Phnom Penh, Kamboja, bersama dengan suami dan 2 anak laki-laki saya. Puji Tuhan, kami sudah hampir 13 tahun ada di Phnom Penh, dan penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Saya akan ceritakan dulu pengalaman saya selama saya ada di Joy. Jadi saya masuk Joy itu Mei 2000, tepat tahun 2000. Jadi waktu itu saya mau mendaftar kuliah di Jogja, lalu kakak saya yang sudah duluan ada di Jogja dan sudah ikut sel group Joy mengajak saya untuk ikut masuk ke sel group. Ya puji Tuhan ya, saya senang sekali ada di Joy. Di sini saya bisa lahir baru. Saya bisa bertemu Tuhan di sini, bertumbuh, belajar saat teduh di sini, belajar memberikan, kalau dulu ada MOC ya, saya nggak tahu kalau sekarang, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, bekerja dengan efisien. Dan masa muda saya selama mahasiswa S1, saya sangat diberkati oleh Joy. Jadi karena saya pertama kali mau masuk kuliah itu sudah masuk Joy, dan saya lahir baru di Joy, kakak sel grup saya waktu itu Kak Nancy sering mengajak saya pelayanan. Waktu itu saya pelayanan pertama saya ada di Fellowship Ministry. Lalu saya juga ikut choir waktu itu. Jadi memang banyak kegiatan di Joy. Nah, sebagai mahasiswa baru yang tidak ada orang tua yang waktu itu melihat, lalu sepertinya bebas gitu ya. Dan di perkuliahan itu, saya sebenarnya bukan orang yang dari SD sampai SMA bukan orang yang rajin, pinter, bukan gitu. Jadi saya orangnya nyantai-nyantai aja dalam belajar gitu. Jadi waktu saya kuliah semester pertama, saya sama sekali tidak fokus dengan apa yang perkuliahan gitu. Waktu itu IPK saya 1,7. Wah itu sangat, saya sedikit shock ya, karena kalau 1,7 itu saya cuma boleh ambil SKS sedikit untuk semester depannya gitu. Lalu saya cerita sama sel group leader saya. Lalu sel group leader saya bilang, oh batasi dulu pelayanan kamu harus fokus dulu kuliah, karena kamu datang ke Kamboja ini memang, datang ke Jogja itu memang untuk fokus kuliah. Dan kalau nilai kamu begini tidak akan jadi berkat buat keluarga. Jadi itu salah satu nasihat itu menjadi nasihat yang kepikiran buat saya. Maksudnya, oh iya ya, orang tua saya mengirim sini untuk kuliah. Jadi saya akhirnya memilih satu ministry aja buat saya waktu itu, fellowship ministry yang saya jalin, tapi saya tetap sel group. Lalu saya memang orangnya suka ikut pelatihan ya. Jadi waktu itu ada pelatihan manajemen waktu, juga manajemen uang, dan juga tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang menularkan tentang kasih Tuhan, menularkan bagaimana Tuhan itu baik gitu ya. Nah, saya waktu ikut itu, kami ditantang bagaimana sih kita bisa mengajak teman kita, teman kuliah, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus, untuk bisa kita ajak ke Joy, bisa ikut cell group, dan bisa bertumbuh dalam mengenal Tuhan Yesus. Nah, waktu ikut pelatihan ini, terus terang saya sangat malu. Saya tidak tahu apa yang bisa saya omongkan, apa yang bisa saya bicarakan ke teman saya tentang Tuhan Yesus. Karena saya merasa begini, saya kan nilainya jelek ya. Terus apa yang bisa saya tawarkan? Tuhan Yesus itu baik loh sama kamu. Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu pintar, Tuhan Yesus itu maha segala-galanya. Tapi kok nilai saya jelek gitu. Jadi saya bergumul secara pribadi, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya berdoa. Saya ini bukan orang yang rajin awalnya. Tapi saya sejak lahir baru itu, saya tahu bahwa saya tidak bisa sama lagi seperti yang dulu. Lalu di kelas pelatihan manajemen waktu itu, kita diminta untuk bikin prioritas-prioritas. Dan juga waktu itu saya ingat sekali Bang Tarigan ya bilang, bagaimana supaya kamu bisa jadi mahasiswa yang baik dan teman-teman bisa tertarik sama kamu itu adalah menjadi mahasiswa yang pintar. Memang satu-satu jalan itu adalah mahasiswa yang pintar.
Lalu saya bilang, aduh saya harus kerja keras belajar dong. Wah saya bekerja keras belajar, tapi susah. Saya belajar fakultas hukum, jadi itu banyak hafalan ya. Teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga ada yang fakultas hukum. Jadi saya belajar bagaimana menghafal, tapi susah karena memang dasarnya saya bukan orang yang pintar gitu, bukan orang yang tekun. Lalu saya sampai ke kesadaran bahwa saya sudah lahir baru. Hidup saya bukan milik saya lagi, tapi sudah milik Tuhan. Kalau Tuhan mau saya mengajak teman saya untuk bisa bertemu dengan Tuhan, pasti Tuhan bisa mampukan saya dong. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena hebatnya saya. Lalu teman-teman, saya setiap kali mau belajar, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong dong, tolong saya Tuhan. Tolong saya, beri saya ketekunan, beri saya roh excellence yang benar-benar excellent. Jadi saya bisa mengerjakan ini, saya bisa mengerti ini, saya bilang. Saya lalu berdoa. Dan saya belajar tentunya. Saya belajar dan Tuhan kasih kerinduan saya bahwa saya kalau belum mengerti saya nggak berhenti. Saya berdoa, saya belajar, belajar. Kadang kalau sudah ngantuk saya bilang, Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa tetap terbuka mata saya, pikiran saya untuk menghafal ini. Dan saya tidak main-main. Saya jujur menguji diri saya dengan catatan-catatan saya. Misalnya saya buat pertanyaan, hukum perkawinan ini. Saya bikin pertanyaan sendiri. Karena satu, saya pengen teman-teman saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Karena Tuhan Yesus itu hebat, saya bisa dimampukan untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya puji Tuhan, saya juga bikin komitmen bahwa saya tidak akan bolos kuliah. Jadi kakak Cia yang sekarang ada di Joy Jogja itu teman kuliah saya. Ya itu satu angkatan dan satu tempat duduk. Satu baris tempat duduk. Jadi saya bersyukur sekali ya, jadi punya teman seperti Cia ini gak pernah mau bolos. Jadi kami sama-sama gak bolos. Jadi kami duduk paling depan. Kalau kami ngantuk, kami saling cubit-cubitan. Jadi Cia ini ingat, kemarin kami baru telepon-teleponan, Cia bilang cubitan Marta ini yang paling sakit. Jadi itu komitmen saya. Jadi saya tidak pernah mau bolos. Catatan saya lengkap. Lalu saya berdoa sama Tuhan, kan gak berhenti sampai di situ ya, bukan cuma berhenti bahwa nilai saya baik. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau dong Tuhan merasakan bagaimana saya bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Tuhan pakai dong Tuhan pakai saya dong Tuhan. Ini doa saya. Jadi setiap ada teman kuliah, saya lihatin dia, Tuhan apakah dia? Tapi saya bilang, Tuhan kasih sense dong, kasih sense. Nah satu kali saya duduk sama teman saya dan saya bilang, Tuhan kalau memang dia kasih rasa berdebar-debar. Nah Tuhan kasih rasa berdebar-debar nih sama dia gitu. Memang orang yang sudah lama saya doakan. Waktu saya berdebar-debar, saya bilang lagi sama Tuhan, saya nggak tahu sebenarnya mau ngomong apa tentang Tuhan. Saya dalam kegalauan saya harus ngomong apa, menceritakan tentang Tuhan Yesus ini, saya tulis-tulis di catatan saya, gambar-gambar gitu. Saya tulis lagu There is none like you. Ya mungkin teman-teman tahu lagu ya, There is none like you, no one else can touch my heart like you do. Ya saya tulis itu, saya hias-hias di catatan saya ya. Lalu teman saya ini lihat catatan saya, terus dia bilang, saya juga tidak ada yang sayang sama saya. Wah itu terbuka ya. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena saya hebat, tapi Tuhan kasih hikmat berbicara. Bagaimana saya bisa mengencourage dia bahwa dia berharga. Puji Tuhan, dia terima Tuhan Yesus. Dan sejak pengalaman itu saya belajar bahwa hidup saya memang bukan milik saya lagi. Dan kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, mungkin bukan heboh-heboh. Saya bukan yang jadi cum laude di sekolah, di kampus. Tapi nilai saya bagus. Saya lulus 3,5 tahun. Dan IPK saya 3 ke atas gitu ya, bukan cum laude memang, tapi bisa dibilang oke lah. Jadi saya kalau ceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan, teman-teman masih semangat. Dan karena catatan saya baik, catatan saya bagus, teman-teman banyak pinjam. Dan itu kesempatan saya tulis-tulis tentang jadwal Joy, tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka kalau fotokopi catatan saya, itu ada catatan kesaksian saya juga di dalam.
mau nggak mau mereka membaca kesaksian saya karena mereka pinjam catatan kuliah saya. Nah, saya mengucap syukur sekali. Masa muda saya habiskan di Joy, dan saya banyak belajar dari kakak-kakak yang sungguh bukan hanya bisa memberikan pelajaran, tapi sungguh menghidupi ini. Saya banyak sekali belajar bagaimana kesempatan kita tidak ada yang laki di dunia ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita sehingga pada saat kesempatan itu datang, kita bisa raih. Saya juga belajar di Joy untuk menghargai satu sama lain, juga bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik, keuangan dengan baik, bagaimana bisa memberikan emosi. Ya, banyak sekali yang saya pelajari di Joy. Dan satu hal lagi, saya setelah selesai kuliah, saya melanjutkan, saya bekerja di Jakarta, lalu ketemu suami yang kebetulan adalah full timer di gereja. Lalu kami diutus di Kamboja sebagai misionaris. Bapak Ibu, teman-teman, maaf saya Bapak Ibu. Setelah di Kamboja, saya juga banyak belajar. Jadi apa yang saya terapkan di Kamboja ini, di gereja yang di Phnom Penh ini, saya banyak meniru dari Joy. Jadi saya tersadarkan bahwa teman-teman di Joy itu sangat kreatif, sangat luar biasa Tuhan pakai. Jadi waktu saya datang ke Phnom Penh dengan suami, kami memang akan membuka gereja ya, church planting. Lalu awalnya kami membuka asrama karena ada kebutuhan anak-anak yang dari desa yang mau kuliah, karena kampus cuma ada di Phnom Penh, di ibu kota. Jadi mereka dari desa datang ke Phnom Penh untuk kuliah. Lalu kami membuka asrama perempuan pertama ya. Lalu kami adakan komsel. Nah, ini semua ide-idenya yang saya tahu ini terus terang dari Joy. Bagaimana menghidupkan suasana, ada icebreaker. Lalu kemudian karena asrama ini cewek, lalu kemudian mereka beritahu keluarga bahwa di sini ada asrama yang baik, kita belajar hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus. Jadi di asrama ini memang mereka adalah generasi pertama dari keluarga mereka yang Kristen. Lalu kemudian mereka beritahu keluarga, lalu kami membuka asrama laki-laki juga. Akhirnya karena sudah banyak, kami pikir ya daripada setiap hari Minggu kami bawa asrama laki-laki dan perempuan pergi ke gereja, mungkin baik kalau kita buka gereja sekalian untuk di asrama ini. Lalu terbukalah gereja ini. Nah, di gereja ini saya karena kita anak muda semua, jadi saya begitu diberkati ya, pengalaman saya di Joy, bagaimana teman-teman ministry, fellowship ministry mempersiapkan baik-baik bagaimana menerima teman-teman baru, bagaimana tidak sibuk dengan diri sendiri, tapi betul-betul memperhatikan teman-teman baru. Lalu bagaimana leader-leader komsel, bagaimana membuat suasana ibadah yang meriah gitu ya. Jadi saya banyak belajar, dan ini terus terang saya terapkan hampir 80% ya. Bagaimana ibadah bisa semangat, bikin tema-temanya bagaimana ya mungkin saya agak ketinggalan juga karena sekarang kayaknya Joy lebih menarik daripada yang dulu ya. Tapi saya masih memakai sistem Joy yang dulu gitu. Lalu kami punya cell group, dan ini saya banyak belajar dari Joy terus terang. Dan saya juga belajar, kalau dulu saya sering dengar bagaimana hidupnya Pak Son ya, waktu kami pertama kali di Kamboja ini juga pernah merasakan kekurangan begitu ya, karena kami full support dari gereja, dan waktu tahun 2000 itu masih sangat jarang gereja Indonesia mengirimkan misionaris Indonesia ke luar negeri. Jadi karena di Kamboja ini biaya hidup sangat besar ya, tinggi dibandingkan Yogyakarta, dibandingkan Jakarta. Jadi waktu kami dikirim itu untuk makan itu agak sulit gitu. Untuk makan biasa aja itu mepet-mepet gitu ya. Jadi waktu kami buka asrama, kami sangat berdoa, Tuhan, semoga kami rindu sekali buka asrama. Nah, ini tiba-tiba ada orang yang oke, kita kirimkan uang untuk biaya asrama. Tapi kemudian saya hamil. Waktu saya hamil ini saya terus terang nggak punya uang untuk melahirkan di rumah sakit. Lalu satu kali saya rindu gitu ya. Ya saya rindu sebagai manusia normal, rindu di rumah sakit juga melahirkannya.
Lalu Tuhan kasih ide, bukan ide, saya pengen makan tempe, tapi tempe di Kamboja nggak ada. Jadi kita beli ragi, kita bikin tempe. Sampai sekarang teman-teman, saya ini pembuat tempe di Kamboja. Dan kami supply ke beberapa restoran dan hotel. Dan puji Tuhan, Tuhan bisa memakai usaha tempe ini untuk menjadi berkat buat gereja kami, buat beberapa misionaris yang di Kamboja. Jadi saya sungguh mengucap syukur, saya menjadi kreatif di Joy. Saya lahir baru di Joy. Dan teman-teman yang sekarang bergabung di Joy, maksimalkan apa yang kakak-kakak, apa yang leader-leader punya, maksimalkan. Ini adalah kesempatan teman-teman di masa muda, teman-teman melayani dan menjadi berkat buat teman-teman sekitar teman-teman. Dan di masa depan nanti tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang namanya laki. Apa yang sudah teman-teman lakukan saat ini pasti akan berguna, pasti Tuhan pakai nanti di saat teman-teman mungkin sudah jauh, tidak bersama-sama dengan Joy, Tuhan pasti pakai. Dan sekian dulu kesaksian saya, kayaknya sudah lebih dari 15 menit. Nanti saya kena tegur dari kakak Cia. Baik, terima kasih teman-teman. Saya rindu. Di sini juga ada Joy ya, Joy Mission yang beberapa teman sudah pernah main-main juga ke Joy Fellowship di Jogja. Kalau teman-teman mau main ke Kamboja, ada rumah di sini. Teman-teman bisa tinggal di rumah saya, bisa melihat pelayanan di sini, dan kiranya juga bisa menjadi berkat di sini. Tuhan Yesus memberkati.